Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Aprilia dari kelas MJ513. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 10 Types of Innovation, studi kasus pada PT Bank Sentral Asia atau PT BCA. Yang pertama ada inti teori dari 10 Types of Innovation. Inovasi tidak hanya berkaitan dengan penciptaan produk baru, tetapi juga mencakup cara perusahaan mengatur proses internal, menawarkan layanan, hingga membangun pengalaman pelanggan. 10 Types of Innovation atau 10 tipe inovasi dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama adalah configuration atau konfigurasi, merupakan bagaimana perusahaan mengatur mekanisme internal untuk menciptakan nilai. Yang kedua, offering atau penawaran. Offering atau penawaran merupakan produk atau layanan inti yang ditawarkan kepada pelanggan. Dan yang ketiga ada experience atau pengalaman. Merupakan bagaimana pelanggan merasakan interaksi dengan perusahaan. Ketiga kategori utama tadi dibagi lagi menjadi 10 tipe dari inovasi. Untuk configuration dibagi menjadi 4 bagian, yaitu profit model, network, structure, dan proses. Untuk offering dibagi menjadi 2, yaitu product performance dan product system. Untuk experience dibagi menjadi 4, yaitu service, channel, brand, dan customer engagement. Untuk studi kasus 10 Types of Innovation pada PT BCA. Ini kenapa saya mengambil studi kasus PT BCA? Karena PT BCA merupakan salah satu bank swasta terbaik di Indonesia yang memiliki brand reputasi yang sangat baik dan juga memiliki jutaan nasabah. Jadi saya penasaran apakah PT BCA sudah menerapkan seluruh 10 types of innovation atau belum. Yang pertama, di bagian configuration ada profit model. Profit model merupakan cara perusahaan menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. BCA tidak hanya mengandalkan pendapatan dari bunga kredit, tetapi juga memperkuat fee-based income seperti biaya transfer, kartu kredit, merchant payment, dan layanan transaksi digital. Strategi ini menciptakan sumber pendapatan yang stabil, bahkan ketika siklus kredit sedang melemah. Yang kedua ada network. Network merupakan kemampuan perusahaan membangun kolaborasi strategis dengan pihak eksternal untuk memperkuat nilai penawaran. BCA menjalin kerjasama dengan berbagai e-commerce dan fintech, seperti Tokopedia, Traveloka, Shopee, Blibli, dan sejumlah platform pembayaran digital. Kolaborasi ini memperluas penggunaan layanan BCA, terutama fitur pembayaran dan virtual account. Yang ketiga, ada structure. Structure merupakan bagaimana perusahaan mengatur proses internal, sumber daya manusia, dan aset untuk bekerja secara optimal. Pada PT BCA, BCA memiliki struktur organisasi yang menempatkan divisi IT, keamanan data, dan risk management sebagai fungsi strategis yang memungkinkan BCA memberikan layanan cepat, aman, dan minim gangguan, serta memperkuat keunggulan operasionalnya. Yang keempat, ada proses, yaitu metode unik atau cara khusus perusahaan dalam menciptakan nilai. PT BCA mengembangkan proses operasional yang efisien melalui otomasi transaksi, fraud detection berbasis teknologi, dan sistem back office yang terintegrasi. Proses internal yang kuat inilah yang membuat layanan BCA terkenal stabil dan jarang mengalami downtime. Selanjutnya kita masuk ke bagian offering. Yang kelima ada product performance yang merupakan keunggulan dari suatu produk atau layanan dibandingkan kompetitor. BCA Mobile dan MyBCA merupakan contoh layanan unggul yang terkenal stabil, cepat, dan memiliki antarmuka sederhana. Fitur seperti kris, transfer antar bank cepat atau BI Fast, dan penggunaan pengelolaan kartu kredit memperkuat performa layanan digital BCA. Yang keenam, ada product system. Product system merupakan integrasi antar produk sehingga membentuk satu ekosistem yang saling mendukung.
Pada BCA sendiri, BCA memiliki ekosistem layanan yang terhubung seperti BCA Mobile, My BCA, Klik BCA, Sakuku, kartu debit atau kredit, ATM setor tarik, dan API BCA. Integrasi ini memudahkan nasabah untuk mengakses layanan dan layanan yang konsisten di berbagai platform. Selanjutnya kita masuk ke bagian experience. Yang ketujuh ada service. Service merupakan upaya perusahaan memberikan dukungan pelanggan yang meningkatkan nilai layanan utama. BCA dikenal memiliki layanan pelanggan unggul melalui Halo BCA 24 jam, live chat, dan video banking. Respon cepat dan kualitas layanan yang konsisten membuat BCA memiliki reputasi sebagai bank dengan customer service terbaik. Selain customer service-nya, BCA juga terkenal dengan sapamnya yang sangat membantu ketika nasabah datang ke kantor cabang dan juga sangat profesional. Selanjutnya yang kedelapan ada channel. Channel merupakan cara perusahaan memberikan produk atau layanannya ke pelanggan. BCA menggunakan berbagai kanal distribusi seperti jaringan kantor cabang, ATM store tarik, aplikasi mobile, internet banking, hingga integrasi API dengan partner bisnis. Kanal yang beragam ini memberikan fleksibilitas penuh bagi nasabah. Jadi nasabah bisa memilih berbagai kanal distribusi yang disediakan oleh PT BCA. Selanjutnya ada brand. Brand merupakan cara bagaimana perusahaan membangun identitas dan persepsi di mata pelanggan. BCA berhasil membangun citra sebagai bank yang aman, modern, dan mudah diakses. Kampanye marketing BCA selalu menekankan kepercayaan, kenyamanan, dan pengalaman transaksi yang menyenangkan, sehingga memperkuat loyalitas nasabahnya. Yang terakhir, ada customer engagement, yaitu cara perusahaan menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. BCA memiliki berbagai program loyalitas seperti reward kartu kredit, promo belanja, diskon merchant, dan aktivitas marketing interaktif di media sosial. Strategi ini menjaga keterlibatan nasabah dan mendorong peningkatan transaksi. Jadi dari ke-10 10 types of innovation tadi, PT BCA sudah mengimplementasikan seluruhnya. Namun demikian, saya memiliki beberapa usulan inovasi tambahan untuk PT BCA. Yang pertama di bagian profit model, yaitu layanan premium berlangganan atau berbentuk subscription untuk nasabah prioritas yang bentuknya seperti AI-driven wealth advisory. Jadi nanti AI-nya memberikan saran kepada nasabah BCA terkait dengan kekayaannya. Yang kedua, ada network, yaitu meningkatkan kerjasama dengan perusahaan AI, cyber security, dan startup teknologi hijau. Yang ketiga, di bagian structure, usul tambahannya adalah membentuk digital experience lab untuk riset perilaku nasabah dan inovasi yang cepat. Pada bagian proses, agar mempercepat proses KPR dan kredit dengan sistem AI-based credit scoring yang lebih presisi dan lebih cepat. Untuk bagian produk sistem, usulannya adalah menggabungkan Sakuku dan BCA Mobile menjadi satu ekosistem e-wallet yang lebih lengkap. Dan bagian customer engagement menambahkan fitur gamifikasi seperti poin menabung atau challenge finansial di aplikasi. Sebenarnya untuk fitur gamifikasi ini sudah saya temukan di beberapa aplikasi sekuritas reksadana. Nah, itu akan meningkatkan keinginan pelanggan untuk menabung karena merasa tertantang. Jadi kesimpulan dari studi kasus kali ini adalah BCA telah menerapkan berbagai inovasi di seluruh kategori dan types of innovation, mulai dari penguatan proses internal, penawaran produk, hingga pengalaman pelanggan. Dengan tambahan inovasi berbasis digital dan kecerdasan buatan atau AI, BCA berpotensi untuk semakin memperkuat posisinya sebagai bank digital yang modern, kompetitif, dan relevan bagi kebutuhan masyarakat Indonesia. Inovasi yang berkelanjutan inilah yang akan membuat BCA tetap unggul di tengah dinamika industri perbankan yang terus berubah.
Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau pengurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.